Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah di rumah menyembah Tuhan. Pagi ini kita akan membahas kisah para rasul pasal yang ke-7. Sebelumnya saya akan sedikit membahas kisah para rasul pasal 6. Siapakah Stefanus itu? Adalah seorang dari 7 diakon yang dipilih oleh para rasul yang bertugas untuk menyalurkan bahan bantuan makanan maupun santunan kepada warga termiskin pada gereja mula-mula pada saat itu. Stefanus dipilih oleh rasul-rasul dan diberkati. Stefanus juga berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan setiap pelayanannya, dia banyak berbuat mukjizat-mukjizat. Tetapi apesnya, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan perbuatan Stefanus. Sehingga ia dikhianati, dan ia ditangkap dan diadili. Itulah akhir dari kisah para rasul pasal 6. Sekarang kita akan masuk dalam kisah Rasul pasal yang ke-7. Pada ayat yang pertama, Stefanus diberi kesempatan kepada sidang dari mahkamah para pemimpin agama-agama pada sidang di saat itu. Dan Stefanus memberikan penjelasan atau pembelaan. Stefanus memulai menceritakan tentang asal-muasal Tuhan yang mereka sembah, yaitu melalui Abraham. Mulai dari ayat yang kedua sampai dengan yang 7, Stefanus menceritakan mengenai Abraham. Abraham adalah bapa leluhur. Abraham dipilih oleh Tuhan dan disuruh untuk keluar dari tempat tinggalnya dan menetap di negeri orang Kasdim. Dan Abraham taat kepada Tuhan. Pada saat itu, Allah tidak memberikan milik pusaka apapun, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa tanah yang disuruh Tuhan untuk pergi itu akan menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Padahal pada waktu itu Abraham masih belum mempunyai anak. Di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan melepaskan dari segala penindasan, bahkan menganugerahkan kepada Yusuf kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir, atas seluruh istananya, sehingga pada suatu waktu terjadilah kelaparan yang menimpa tanah orang Mesir. Dan kunjungan juga berlanjut hingga kunjungan yang kedua. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan disitulah terjadi reuni kembali dan ketahuan oleh Raja Firaun. Tetapi Firaun memperbolehkan Yusuf untuk membawa Yakub ayahnya dan semua saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Kira-kira 75 jiwa banyaknya. Semakin lama, semakin banyak. Dan disinilah genap firman yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bahwa makin banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah di tanah Mesir, seseorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja yang tidak mengenal Yusuf itu yang di Mesir, mempergunakan segala tipu daya terhadap bangsa Israel, sehingga menyuruh untuk membuang atau membunuh bayi supaya bangsa itu jangan berkembang lagi. Pada waktu itu Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya.
Tapi karena ada perintah daripada Raja Mesir, lalu bayi Musa itu dibuang di sungai. Tetapi putri Firaun memungutnya dan diasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa dididik dalam kerajaan orang Mesir. Dia diajari segala hikmat orang Mesir dalam pengajaran, perkataan, dan perbuatan selama 40 tahun. Dalam 40 tahun, Musa ada berkeinginan untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika ia melihat bahwa ada orang Mesir yang menganiaya orang Israel, maka Musa menolongnya dan membunuh orang Mesir itu. Tak disangka kejadian itu dilihat oleh orang Israel. Karena perasaan takut dilaporkan juga kepada Raja Firaun. Maka Musa melarikan diri ke tanah Midian. Musa hidup sebagai pendatang dan di sana ia menikah dan melahirkan 2 anak laki-laki. Musa tinggal di Midian selama 40 tahun. Pada suatu waktu, ada malaikat Tuhan mendatangi Musa di padang gurun Gunung Sinai dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Musa belum mengenal Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu Tuhan bilang, "Tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Aku telah memperlihat dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Musa yang tadinya lari dari Mesir ke tanah Midian, tiba-tiba Tuhan suruh kembali lagi ke Mesir untuk menuntun bangsa yang dipilihnya, bangsa Israel, untuk keluar dari Mesir. Musa diberi anugerah kepada Tuhan, diberi kuasa dengan tanda-tanda mukjizat. Dalam proses perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, bangsa Israel sangat bersungut-sungut. Bahkan mereka, dalam hati mereka, ingin kembali lagi ke tanah Mesir. Diceritakan juga oleh Stefanus, yaitu Harun, sebagai pendamping daripada Musa. Sehingga Tuhan marah. Di ayat 42 dikatakan, "Maka berpalinglah Allah dari mereka, dan membiarkan mereka beribadat kepada bala tentara langit. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, Stefanus meringkaskan sejarah bangsa Israel di ayat yang 51-53. Stefanus berbicara kepada para imam besar di sidang ini. "Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, maka tertusuk hati mereka. Bahkan mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Wah, luar biasa marahnya tuh orang-orang melihat dan mendengar cerita daripada Stefanus ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah Allah."
Mendengar itu semakin marah itu para pemimpin mahkamah agama di dalam persidangan tersebut. Saking marahnya, lalu mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya. Kalau saya lihat kata-kata ini, saya jadi teringat dalam film G30 SPKI. Dalam film tersebut, tentara-tentara yang dibunuh sudah mati baru diseret. Tetapi cerita ini, Stefanus masih belum mati, tapi dia diseret sambil dilempari dengan batu. Menurut saya ini lebih kejam dibandingin yang di film G30 SPKI. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Satu-satunya nama dari tim imam besar di sidang tersebut yang disebut. Siapakah dia? Ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Sama, Tuhan Yesus juga menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa pada saat terakhir sebelum dia mati. Dan Tuhan Yesus juga berseru, mengatakan, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus mati martir. Mati martir pertama kali dalam kisah para rasul ini. Apa sih arti martir? Seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buah kematian Stefanus ini adalah banyak martir-martir yang timbul, banyak martir-martir yang baru, sehingga Injil semakin tersebar ke seluruh dunia. Kesimpulan yang kita mau bisa dapat dari kisah Rasul 7 ini adalah, kita sudah tahu mengenai cerita atau silsilah yang diceritakan Stefanus. Mereka cuma tahu, tapi tidak percaya atau tidak taat. Imam besar di persidangan menyembah Allah yang sama yang diceritakan oleh Stefanus. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang mereka salibkan sebagai perantara kepada Allah Bapa. Dan kemudian janganlah kita saling menghakimi sesama pengikut Kristus. Banyak sekali gereja-gereja ataupun tokoh agama sama Kristen saling berdebat mengenai doktrin, mengenai ajaran, mengenai tata cara, dan lain-lain.
Yang ketiga, janganlah kita takut untuk memberitakan Injil. Jadilah saksi Kristus yang aktif, taat, bertanggung jawab akan imannya, dan setia sampai mati. Seperti di Injil Matius pasal 5 ayat ke-10 sampai yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin.